Seorang anak perempuan terlihat terakhir kali di CCTV sebuah restoran sedang kebingungan dan juga kesepian. Tiba-tiba saja dia hilang dari CCTV dan dirinya tidak pernah terlihat lagi. Para pencari fakta, inilah kasus misteri hilangnya Mekaela Bali. Saat itu Mekaela Bali berusia 16 tahun ketika dia menghilang secara misterius. Mekaela ini digambarkan sebagai seorang yang pemalu dan introvert di usianya yang masih remaja. Di hari sebelum dia menghilang, dia ini terlihat murung, bingung, dan juga stres. Dia juga sempat bertanya kepada teman-temannya bagaimana untuk menarik sejumlah uang di akun bank miliknya. Dan juga membicarakan tentang kesedihan dengan seorang laki-laki. Mekaela adalah seorang anak yang kesepian. Dia memang memiliki teman di sekolah, tapi tidak banyak. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia lakukan setelah pulang sekolah. Temannya ini tahu kalau Mekaela memiliki teman online, tapi tidak memiliki detail tentang teman online-nya tersebut. Temannya juga tahu kalau Mekaela ini memiliki rencana untuk bertemu dengan teman online-nya. Tapi dia sama sekali tidak tahu Mekaela ini berbicara dengan siapa dan ingin bertemu dengan siapa. Tepatnya tanggal 12 April 2016, Ibu Mekaela tidak menemukan hal aneh pada anaknya. Semua berjalan secara normal seperti biasanya. Mereka bangun di pagi hari, ibunya bersiap untuk bekerja, dan Mekaela bersiap untuk berangkat sekolah. Ibunya kemudian mengantar Mekaela ke Sacred Heart High School sekitar jam 8 pagi. Ketika dicek, Mekaela absen di kelas pada jam 8:08 pagi. Dalam kamera CCTV, dia terlihat meninggalkan sekolah pada pukul 8:26 pagi. Setelah dia memindahkan beberapa barang dari tasnya ke dalam loker, mantannya yang satu sekolahan juga kemudian mengirim pesan kepada Mekaela dan bertanya mengapa dia tidak berada di dalam kelas. Dan Mekaela hanya membalas kalau dia sedang berada di luar gedung. Setelah meninggalkan sekolah, Mekaela terlihat pergi ke TD Bank. Ini adalah bank yang Mekaela gunakan untuk menyimpan uangnya. Dia berada di bank itu bahkan sebelum bank itu dibuka. Mekaela terlihat menunggu di depan gedung. Ketika bank itu dibuka, Mekaela langsung masuk dan mengambil uang sebesar $55 dari akun bank miliknya. Kemudian, dia langsung pergi ke toko pegadaian untuk menjual cincin miliknya. Tapi toko pegadaian itu menolak Mekaela karena menurutnya harga cincin miliknya terbilang sangat murah. Pria di pegadaian itu juga berkata bahwa Mekaela terlihat sangat diam dan kesulitan dan dia terlihat sangat kebingungan. Pada jam 9 pagi, Mekaela pergi ke restoran Tim Hortons dan duduk di sana sambil terlihat sibuk memainkan handphonenya. Dia pergi ke kasir untuk bertanya password wifi restoran tersebut. Dan Mekaela ini selama duduk di sana selalu melihat ke arah pintu. Kemudian Mekaela terlihat meninggalkan restoran dan dalam rekaman CCTV dia terlihat berjalan menuju parkiran dan dia juga sempat mengangkat dan berbicara di telepon dengan orang yang mungkin saja itu adalah teman online-nya. Dalam indikasi rekaman handphone milik Mekaela, dia menggunakan aplikasi ketiga semacam FaceTime call. Aplikasi pihak ketiga itu adalah aplikasi untuk mencari teman online dan juga teman dating. Dan sayangnya, pihak kepolisian tidak bisa menemukan rekaman handphone kepada siapa Mekaela itu berbicara dengan orang yang ada di seberang sana. Mekaela kemudian masuk lagi ke dalam restoran pada jam 9:55 pagi. Dia mengirim pesan kepada temannya yang berisi, "I need help." Tapi sebelum sempat temannya ini membuka pesan dan membalasnya, 20 menit kemudian Mekaela kembali mengirim pesan kepada temannya, "Never mind, I figured it out." Tidak masalah, aku sudah menyelesaikannya. Terlihat dalam CCTV ini, Mekaela kemudian menghampiri stranger yang duduk gak jauh dari tempat dia duduk tadi. Dia meminta tolong kepada stranger itu untuk membooking hotel. Jadi di Amerika itu tidak bisa membooking hotel kalau belum cukup usia. Nah, karena pada saat itu Mekaela masih berumur 16 tahun, dia belum memiliki cukup umur untuk membooking kamar hotel. Makanya dia nekat untuk meminta tolong ke stranger yang lebih tua untuk membooking hotel. Mekaela ini memang beberapa kali bilang ke temannya kalau dia ingin sekali berlibur ke Regina, Saskatchewan. Temannya bilang kalau Mekaela pengen banget pindah kota ke yang lebih besar.
Tapi temennya nggak menanggapi hal itu dengan serius, karena dia pikir Michaela ini sebenarnya hanya bermimpi aja. Temannya juga bilang, Michaela ini memang punya kebiasaan untuk mencari teman secara online. Jadi walaupun Michaela punya sedikit teman di sekolah, tapi dia punya teman online yang cukup banyak. Dan menurut temannya, mungkin aja salah satu dari teman online Michaela ini tinggal di Regina. Makanya Michaela ingin sekali berlibur dan pindah ke sana. Temannya tidak pernah diberitahu sosok seperti apa teman online Michaela ini. Seperti apa wajahnya, di mana ia tinggal, yang dia tahu hanya teman online-nya ini bernama Christopher. Kemudian Michaela sempat kembali ke sekolah pada pukul 12:03 siang. Tapi hanya sebentar saja. Lalu dia terlihat meninggalkan sekolah lagi setelah itu, dan itu adalah terakhir kalinya Michaela terlihat di CCTV. Tidak ada jejak lagi yang bisa ditemukan dari CCTV. Jam 7 pagi keesokan harinya, telepon Michaela mati. Dia tidak bisa dihubungi lagi. Dan polisi menemukan fakta bahwa handphone Michaela ini sepertinya mati karena disengaja. Bukan mati karena kehabisan baterai. Dan gak ada kamera CCTV yang bisa menunjukkan kemana dia pergi, dan ini mengartikan bahwa Michaela dijemput oleh seseorang dan handphonenya pun dimatikan secara sengaja. Entah sama Michaela atau sama orang yang menjemput Michaela. Ibu Michaela kemudian mengecek uang darurat yang ada di rumahnya, tapi itu sama sekali tidak disentuh oleh Michaela. Uang itu sama sekali tidak berkurang. Jadi ibu Michaela ini punya suatu kotak yang berisi uang untuk kebutuhan darurat, yang kalau aja Michaela butuh dia bisa menggunakan uang itu. Michaela juga tidak membawa baju-baju yang banyak. Fakta kalau tas Michaela ini terlihat seperti hanya terisi setengahnya, yang berarti nggak mungkin dia kabur. Karena kalau dia kabur nggak mungkin dia hanya bawa baju yang terbilang bisa dipakai hanya beberapa hari saja. Apalagi dia juga gak bawa uang darurat yang dengan mudahnya bisa dia bawa. Selama beberapa bulan Michaela hilang, beberapa orang mencarinya di internet. Malangnya tidak ada satupun informasi atau petunjuk di mana Michaela ini berada. Ibunya Michaela Bali sangat berharap anaknya bisa ketemu. Dia gak percaya kalau anaknya memang berniat untuk kabur dari rumah. Dia yakin sekali kalau Michaela ini diculik oleh teman online-nya. Atau mungkin saja Michaela dijadikan salah satu dari human trafficking. Dalam rangka mencari hilangnya Michaela Bali, ibunya membuat sebuah reward atau hadiah sebesar 25.000 US dollar untuk siapapun yang bisa memberitahukan kepada Paula, ibu dari Michaela ini, di mana keberadaan anaknya tersebut. Kalau kalian memang tinggal di Amerika dan melihat keberadaan Michaela, please kontak ke nomor yang tertera di sana. So, para pencari fakta, pesan moral yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah hati-hati dalam menggunakan internet atau lebih tepatnya sosial media. Jadi, apa pendapat kalian? Tulis komentar di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe. Salam mencari fakta.